Halo, video ini adalah bagian ketiga dari materi pengantar ekonomi mikro minggu ke-8. Jadi kita melanjutkan dari video sebelumnya yang sudah selesai membahas mengenai strategi optimasi produksi, yaitu dengan memaksimalkan output. Sekarang kita bahas strategi yang kedua, yaitu kita dapat mengoptimalkan proses produksi dengan meminimalkan biaya produksinya. Tujuannya agar semakin rendah biaya produksinya, maka akan semakin besar labanya. Nah, biaya produksi itu definisinya adalah semua pengorbanan yang dikeluarkan dari setiap kegiatan usaha. Dengan kata lain, pengorbanan yang keluar akibat kegiatan produksi itu disebut sebagai biaya produksi. Nah, semakin banyak yang diproduksi, maka faktor produksi yang akan dibutuhkan kan semakin banyak. Ya dong, ketika kamu ingin menambah jumlah produksi barang, ya berarti lebih banyak bahan baku yang terpakai, lebih banyak karyawan yang dibutuhkan, lebih banyak modal untuk membeli mesin, pabrik, gitu ya, segala macam. Dan lebih canggih juga teknologi yang dibutuhkan. Sehingga ketika penggunaan faktor produksinya bertambah, sebagai konsekuensinya biaya produksinya juga akan bertambah juga. Nah, untuk mengukur biaya itu kita menggunakan yang namanya indikator biaya total atau total cost, yang terdiri atas dua komponen. Yang pertama biaya tetap atau fixed cost atau kita singkat FC. Yang kedua adalah biaya variabel atau variable cost atau VC. Fixed cost itu adalah biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah produksinya. Jadi mau tidak ada produksi, mau produksinya sedikit, mau produksinya banyak, itu jumlahnya tetap. Namanya juga biaya tetap ya. Sementara biaya variabel adalah biaya yang besarnya dipengaruhi oleh jumlah produksi. Artinya apa? Semakin banyak jumlah produksinya, biaya variabelnya itu akan semakin besar juga. Nah, berarti kalau kita tuliskan ke dalam persamaan matematika, TC total cost itu adalah fixed cost atau biaya tetap ditambah dengan variable cost atau biaya variabel. Contohnya fixed cost itu banyak ya, misalnya mesin, gedung, peralatan. Maksudnya gini, ketika kamu membuka usaha gitu ya, atau ketika seseorang membangun pabrik, kan dia pasti membutuhkan gedung untuk pabriknya, membeli mesinnya, dan itu kan membelinya di awal ya, dia bangun pabriknya dan dia harus beli tanahnya, bangun ya, membayar kontraktor, kemudian dia membeli mesin. Artinya sebelum produksi dimulai saja dia sudah mengeluarkan biaya, ya kan? Nah, si gedung ini kan pasti ada masa pakainya ya, mungkin 40 atau 50 tahun. Nah, selama masa pemakaian ini, mau dia pakai setiap hari, mau dia pakai cuman produksi seminggu sekali, mau gak jadi produksi, itu biayanya udah keluar dan jumlahnya tetap gitu. Itu yang dinamakan dengan biaya tetap atau fixed cost. Sementara contohnya variable cost itu adalah bahan baku dan tenaga kerja. Contohnya gini, kalau misalnya untuk mempekerjakan satu buruh pabrik itu sejumlah UMR misalnya 4 juta gitu ya. Nah, kalau kamu punya 10 karyawan, berarti semakin banyak kan gaji yang harus dibayarkan. Berarti 10 dikali 4 juta. Jadi kamu untuk mempekerjakan 10 karyawan, kamu membutuhkan 40 juta. Kalau kamu punya 100 orang, berarti jadi 400 juta kan. Artinya apa? Semakin banyak faktor produksi yang digunakan, semakin banyak jumlah produksi yang dihasilkan, biayanya juga akan semakin tinggi atau semakin besar. Nah, contohnya misalnya ini kita melanjutkan dari cerita di video sebelumnya ya, bahwa ini adalah L jumlah tenaga kerja dan ini adalah jumlah produksinya. Jadi ketika tidak memiliki tenaga kerja, tidak memproduksi,
Ketika kamu mempekerjakan satu orang pekerja itu bisa menghasilkan produksi 50, 2 tenaga kerja 120, 3 tenaga kerja 270 dan seterusnya. Nah, yang namanya FC itu pasti nilainya tetap. Jadi misalnya gini, diketahui biaya tenaga kerjanya $25 per orang, biaya bahan bakunya $1 per unit, dan biaya mesinnya $20. Nah kalau kamu perhatiin biaya mesinnya kan gak ada per ya, artinya biaya mesinnya udah tetap nih. Mau ada karyawan yang menggunakan, mau tidak digunakan, itu sudah keluar gitu biaya untuk membayar untuk atau membeli mesinnya sebesar $20. Artinya apa? Mesinnya itu adalah biaya tetap, ya kan? Mau kamu nggak pakai, nggak ada tenaga kerja, nggak produksi, atau misalnya produksinya banyak, selama dia masih dalam kapasitas produksinya ya. Artinya apa? Fixed cost itu akan tetap selama dia masih belum mencapai kapasitas produksinya. Nah artinya kalau kita gambarkan ke dalam kurva, sumbu Y-nya adalah cost, sumbu X-nya adalah quantity atau jumlah barang yang diproduksi, ya kan, mau di mana aja dia jumlahnya tetap kan, tetap aja di 20 lempeng gitu ya. Makanya kalau kita gambarkan dia bentuknya lurus, horizontal, fixed cost. Oke. Kemudian variable cost-nya. Nah variable cost-nya ada 2 ya, kan ada tenaga kerja, ada bahan baku, ya kan. Dua-duanya variable cost. Karena semakin banyak produksi yang dihasilkan, semakin banyak kebutuhan faktor produksinya. Sehingga tinggal kita kalikan gitu ya. Misalnya untuk labor berarti kan dikalikan saja jumlah tenaga kerjanya dikalikan dengan biaya tenaga kerjanya. Jadi misalnya kalau tenaga kerjanya 1 orang ya bayarnya 25. Kalau 2 orang berarti 25 kali 2 50. 3 orang 25 kali 3 75 dan seterusnya. Kemudian untuk biaya bahan baku itu $1 per unit, berarti bahan baku yang dibutuhkan itu harganya $1 per satu barang yang diproduksi. Berarti kita kalikan bukan L-nya, kita kalikan Q-nya. Berarti untuk memproduksi 50 unit barang itu perlu $50 ya kan, karena dikali $1. 120 unit $120, 270 unit $270 dan seterusnya. Terus berarti kita tambahin ya variable cost dari tenaga kerja ditambah variable cost dari raw material atau bahan baku, ya kan. Kita tambahin berarti 25 tambah 50 75 gitu ya. Kita tambahin aja 50 tambah 107 ditambah 120 itu 170 dan seterusnya. Yang mana kalau kita gambarkan sebagai kurva ini bentuknya seperti ini. Ya. Jadi dia upward sloping, bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, tapi dia tidak linear, tidak berbentuk garis lurus, tapi dia ngelengkung gitu ya. Ada saatnya dia melandai, ada saatnya dia menukik gitu ya. Nah, total costnya gimana? Total costnya kan gampang ya, tinggal fixed cost ditambah dengan variable cost. Berarti 20 tambah 0 tambah 0 20. 20 tambah 25 tambah 50 95 dan seterusnya, yang mana kalau kita gambarkan dia bentuknya seperti ini ya. Jadi trennya atau kecenderungannya itu mengikuti variable cost, ya kan. Karena sebetulnya total cost itu kan fixed cost ditambah variable cost. Cuman kayak sejajar gitu ya, transitif. Kenapa? Karena ini sebetulnya selisih antara total cost dengan variable cost itu kan fixed cost-nya sebesar $20 kan. Berarti kelihatan tuh bahwa jarak antara total cost sama fixed cost itu sebesar 20 poin. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa menurut prinsip dasar ilmu ekonomi, orang yang rasional itu tidak hanya berpikir nilai total, tapi juga kita harus berpikir dengan margin gitu kan, marginal. Artinya ketika kita membicarakan biaya di dalam proses produksi, kita nggak hanya mikirin total biayanya aja, tapi ada 2 indikator lain yang harus kita ukur. Yang pertama itu biaya rata-rata atau average cost, dan yang kedua adalah biaya marginal atau marginal cost atau MC. Average cost atau AC definisinya adalah berapa biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1 unit barang atau biaya per unit gitu ya. Rumusnya gampang,
AC sama dengan TC dibagi Q. Jadi average cost, biaya rata-rata, sama dengan berapa total biaya dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. Kemudian biaya marginal definisinya adalah tambahan biaya yang dikeluarkan setiap menambah produksi satu unit barang. Jadi tambahan kan, yang namanya margin kan tambahan. Rumusnya MC sama dengan delta TC per delta Q, berarti berapa perubahan total biayanya dibagi dengan perubahan total produksinya. Nah, kita coba masukkan ya, kan tadi kita sudah punya nih data. Sekarang kita mau ngukur average fixed cost, berarti rata-rata biaya tetapnya. Berarti average fixed cost itu kita rumusnya fixed cost dibagi dengan Q. Jadi kolom ini dibagi dengan kolom ini gitu ya. Jadi 20 dibagi 50 itu 0,4, 20 dibagi 120 itu 0,17 dan seterusnya. Yang mana kalau kita gambarkan ke dalam kurva dia bentuknya seperti ini. Ini namanya decay ya. Jadi dia turun sampai dia kalau kamu terusin itu dia sifatnya asymptot gitu ya. Dia tidak akan pernah memotong sumbu X. Artinya nilainya AFC itu akan selalu positif, tidak pernah negatif. Kenapa? Karena kan average fixed cost atau AFC itu kan rumusnya fixed cost dibagi dengan Q kan. Fixed costnya kan tetap angkanya 20. Q-nya itu kan akan selalu positif ya kan, akan selalu bertambah. Nah, apa maknanya? Fixed cost ini artinya adalah dia itu kan bayar semacam biaya yang dibayar mahal di depan. Artinya apa? Kalau kamu sudah mengeluarkan biaya tetap atau fixed cost, semakin banyak kamu gunakan, semakin banyak barang yang diproduksi, rata-rata biayanya itu akan semakin murah, ya kan? Misalnya kamu udah beli oven gitu ya, kamu mau buka bakery itu toko kue, kamu membeli oven harganya 100 juta, oke? Kalau kamu pakai itu oven cuman untuk membuat satu kue, terus gak kamu pakai lagi itu oven, berarti biaya untuk memproduksi untuk bikin kuenya berapa? 10 juta kan, mahal banget karena kamu cuman pakai si ovennya sekali. Tapi kalau kamu pakai ovennya untuk membuat 1000 kue, berarti sekarang posisinya 10 juta dibagi dengan 1000. Berarti untuk memproduksi satu kue rata-rata biaya tetapnya 10.000. Kalau kamu pakai untuk memproduksi 10.000 kue, itu biaya rata-ratanya tinggal 100. Artinya apa? Semakin banyak kamu memproduksi, biaya rata-rata tetapnya atau average fixed cost-nya itu akan semakin turun gitu. Nah, kemudian kita berbicara AVC. AVC itu average variable cost. Jadi rumusnya adalah variable cost dibagi dengan Q-nya. Nah, kalau kamu hitung gitu ya, berarti kan yang ini nih, kolom yang ini VC dibagi dengan Q. Kalau kamu hitung dan kamu perhatikan, dia bentuknya parabolik. Ya, parabolik, tapi bedanya sekarang dia titik puncaknya di bawah. Jadi dia titik minimum gitu ya. Artinya apa? Pada titik tertentu semakin kamu tambah produksinya, biaya rata-rata variabelnya itu akan semakin murah, ya kan? Sampai pada titik tertentu ketika kamu menambah produksinya, itu rata-rata biaya variabelnya akan semakin bertambah gitu. Kenapa? Karena lagi-lagi ketika kamu membeli, misalnya nih tadi terkait kue gitu kan, kamu kan beli tepung, beli gula, beli telur. Itu ketika ngadon kan nggak satu-satu ya, nggak, artinya nggak cuman saya cukup buat bikin satu kue aja, enggak kan, kamu pasti belinya dalam partai besar gitu. Artinya apa? Semakin banyak kamu gunakan, semakin banyak produksinya, itu dalam jangka pendek biaya rata-ratanya akan turun sampai akhirnya di titik tertentu ketika kamu menambah produksinya ya kamu harus tambah, kamu harus beli lagi kan. Harus beli lagi tepungnya, harus beli lagi telurnya, sehingga dia akan meningkat gitu biayanya seiring kamu menambah jumlah produksi. Nah, kalau kita gabungkan ya ATC, berarti kan AFC ditambah dengan AVC, berarti total cost
atau fixed cost ditambah variable cost dibagi Q. Nah kalau kamu lihat dia juga trennya itu seperti AVC kan, tapi dia lebih bentuknya seperti U ya. Cuman dia lebih tinggi. Kenapa? Karena di dalam total cost itu ada fixed cost gitu kan ya. Sama juga dia bentuknya parabolik, memiliki titik minimum di bawah gitu ya. Artinya pada suatu titik semakin kamu tambah produksinya itu biaya rata-ratanya akan semakin berkurang sampai di titik minimumnya. Setelah titik minimumnya lewat, kalau kamu tambah produksinya biaya rata-ratanya akan meningkat. Nah MC itu adalah marginal cost, berarti berapa tambahan biayanya. Artinya kan delta total cost, berarti nih ya perubahannya. Misalnya gini, 190 dikurang 95, berarti kan 95 ya, dibagi 120 kan delta Q kan, 120 dikurang 50 berarti 70, 95 dikurang 70 itu 1,4 gitu ya. Itu cara mencari marginal cost. Nah kalau kamu hitung dan kamu gambarkan, marginal cost ini bentuknya seperti ini. Sama juga nih, dia parabolik ngadepnya ke bawah. Oke. Nah sekarang kita mau menghubungkan nih, apa sih hubungannya antara si 4 fungsi-fungsi biaya ini gitu ya. Yang sebetulnya penting kamu perhatikan adalah hubungan antara average total cost dengan marginal cost. Karena tadi kan di awal ya saya bilang bahwa yang ada 2 indikator lagi nih yang harus kamu perhatikan, yaitu marginal cost dan average total cost. Jadi kita coba lupakan dulu AFC dan AVC. Nah sama juga ceritanya waktu kita mengukur average productivity labor dan marginal productivity of labor, MPL dan APL. Jadi pada titik ini kamu perhatiin nggak bahwa ketika produksinya 120, biaya rata-ratanya itu lebih tinggi dibandingkan dengan biaya tambahannya. Artinya seperti contoh nilai UTS. Jadi berarti ini kasusnya adalah nilai UTS sekelas kamu 80, terus ada mahasiswa baru nilai UTS-nya 70, berarti nilainya lebih rendah. Artinya apa? Ketika kamu menghitung nilai rata-rata baru, rata-ratanya turun kan? Perhatiin ya, dari sini ke sini kan masih turun. Kenapa? Karena posisinya ATC-nya masih lebih tinggi dibandingkan dengan MC-nya. Tambahan biayanya masih lebih murah dibandingkan dengan tambahan biayanya. Nah pada posisi ini kalau kamu manusia yang logis, oh kok saya tambah produksi malah biaya rata-rata tambah murah. Logikanya apa? Kamu tambah lagi kan produksinya. Biar, oh iya dong, enak dong. Semakin kamu tambah produksinya, semakin banyak barang yang diproduksi, tapi biaya rata-ratanya semakin murah gitu kan. Nah bandingin di titik ini. Pada saat berpotongan ya, artinya posisinya di sini nih. Pada saat MC sama dengan ATC sama-sama di 1,3. Nah, kalau kamu perhatikan ATC itu mencapai titik minimumnya terendah. ATC-nya terendah di 1,3 kan? Ya kan? Ini 1,9, 1,6, 1,4, 1,4. Berarti nilai minimumnya, titik terendahnya dia, titik termurahnya dia itu pada saat dia memotong kurva MC, pada saat nilai ATC sama dengan nilai MC-nya. Artinya posisi ini sebetulnya optimasinya ya. Ini adalah jumlah produksi ideal. Nah kalau udah lewat situ, kalau kamu perhatiin, sekarang biaya tambahannya atau marginal cost-nya itu sudah lebih tinggi dibandingkan dengan biaya rata-ratanya. Artinya ketika kamu menambah produksinya, itu justru biaya rata-ratanya semakin mahal. Sehingga tidak disarankan untuk kamu menambah produksinya gitu ya. Jadi optimalnya itu berada di titik 360 gitu. Nah kalau kita bandingkan dengan kurva awal, kurva total cost gitu ya, seperti ini. Sama kita punya 4 titik A, B, C, dan D. Di titik A itu namanya diminishing marginal cost. Kenapa? Karena posisinya itu si marginal cost masih lebih rendah dibandingkan dengan total cost-nya kan, average total cost-nya. Artinya saat produksi ditambah, itu tambahan biaya produksi atau marginal cost-nya dan biaya rata-ratanya menurun, ya kan? Ini kan posisinya masih turun nih, sama-sama turun. ATC-nya turun, MC-nya juga turun, ya kan?
Nah, pada saat di titik B ini increasing marginal cost. Jadi average totalnya biaya rata-ratanya masih turun. Tapi marginal costnya udah naik. Lihat kan, ini dia trennya udah berubah. Tadinya kan dua-duanya turun. Sekarang di titik B itu MC-nya naik, ATC-nya masih turun. Tapi posisinya marginal cost-nya masih lebih murah dibandingkan dengan biaya rata-ratanya. Ya kan, MC masih lebih kecil dibandingkan dengan ATC. Artinya apa? Ini titik yang sangat menguntungkan untuk penjual. Ketika dia tambah produksinya justru biaya rata-ratanya semakin murah. Sampai pada akhirnya di titik C ini adalah cost minimization-nya. Jadi berapa titik yang optimal gitu ya untuk memproduksi pada saat marginal cost sama dengan average total cost-nya. Sementara kalau udah lewat dari sini ini udah nggak ideal ya, sudah tidak optimal lagi. Kenapa? Ini sudah increasing average cost. Justru total cost-nya average total cost-nya naik, MC-nya juga naik, terus MC-nya itu posisinya sudah di atas ATC. Jadi sudah tidak ideal lagi. Oke, sekian pembahasan mengenai strategi minimisasi biaya. Terima kasih.